Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 17 TPP 20. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang organisme invertebrata dan vertebrata. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Talib Arya Prasetya, NIM 120210032 dari Prodi Teknik Sipil TPB 20. Perkenalkan, nama saya Randi Gimnastia Hendro dari TPB 20 dengan NIM 120460002 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria R, NIM 120210019 dari Prodi Teknik Sipil. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang, di mana invertebrata ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki tulang belakang dan tulang punggung. Yang kedua, organisme multiseluler dan tidak memiliki dinding sel. Ada beberapa filum invertebrata. Yang pertama, Porifera, yaitu hewan berpori. Yang kedua, Cnidaria, yaitu hewan berongga atau bertentakel. Yang ketiga, Platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Yang keempat, Mollusca, yaitu hewan bertulang lunak. Yang kelima, Annelida, yaitu cacing bersegmen. Yang keenam, Arthropoda, yaitu hewan berbuku-buku. Dan yang terakhir, Echinodermata, yaitu hewan berduri. Dari beberapa filum yang disebutkan di atas, kami mengambil salah satu filum, yaitu Cnidaria. Cnidaria atau Coelenterata adalah sebuah filum yang terdiri dari kurang lebih 10.000 spesies hewan sederhana yang ditemukan di perairan laut, di mana Cnidaria ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu cnidos yang berarti jarum penyengat. Ada beberapa klasifikasi Cnidaria. Yang pertama, Hydrozoa, yang kedua, Scyphozoa, ketiga, Anthozoa, dan yang keempat, Cubozoa. Yang pertama, Hydrozoa. Hydrozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu hydro yang berarti air dan zoa yang berarti hewan, di mana itu berarti hydrozoa adalah hewan yang banyak ditemukan hidup di air. Beberapa hydrozoa hidup secara soliter atau menyendiri yang umumnya berukuran 0,5 sampai 0,6 cm yang biasanya berbentuk silinder. Yang kedua, Scyphozoa. Scyphozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu skyphos yang berarti mangkuk dan zoa yang berarti hewan, di mana biasanya Scyphozoa ini berukuran antara 2-40 cm yang biasanya berbentuk mangkuk terbalik yang memiliki tentakel dan biasanya hidup di laut. Yang ketiga adalah Anthozoa. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ans, bunga, dan zoa yang berarti hewan. Anthozoa ini memiliki tentakel yang beraneka warna seperti bunga, dan biasanya tubuh Anthozoa ini berupa silinder pendek. Yang keempat, Cubozoa. Cubozoa awalnya dimasukkan ke dalam kelas Scyphozoa, tetapi ada beberapa kesamaan seperti Hydrozoa, sehingga ahli memutuskan membuat kelompoknya sendiri, di mana Cubozoa ini memiliki tubuh berbentuk kubus dan memiliki bentuk lensa mata yang kompleks. Ciri-ciri Cnidaria. Yang pertama, merupakan hewan berongga, di mana rongganya dimanfaatkan sebagai usus untuk pencernaan. Yang kedua, memiliki tentakel yang mengandung kapsul kitnoplast yang terdapat sel
Nematosif berfungsi sebagai penyengat. Yang ketiga, hewan yang dapat bersifat polip, terikat pada suatu tempat, biasanya tubuhnya berbentuk tabung, dan medusa hidup bebas yang biasanya tubuhnya berbentuk payung. Yang keempat, tubuh memiliki lapisan luar dan lapisan dalam, di mana di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoklea yang berfungsi sebagai sistem persarafan. Yang kelima, sistem reproduksi aseksual biasanya dilakukan oleh polip dan seksual biasanya dilakukan oleh medusa. Yang keenam, sistem saraf berbentuk jala yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dan rangsangan. Yang ketujuh, tidak memiliki alat ekskresi khusus. Dan yang kedelapan, cara hidup secara heterotrof. Dari penjelasan di atas, saya mengambil salah satu contoh hewan, yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur adalah hewan yang tak bertulang belakang, yang berasal dari filum Cnidaria dan dari kelas Scyphozoa. Ubur-ubur ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk dominan berupa medusa. Yang kedua, sistem geraknya menggunakan otot yang menarik tubuhnya, sehingga air yang ada di dalam rongga akan keluar dan mendorongnya. Yang ketiga, bentuknya seperti mangkuk terbalik. Yang keempat, ada yang memiliki tentakel dan tidak memiliki tentakel. Yang memiliki tentakel biasanya memiliki sel penyengat. Yang kelima, tidak mempunyai kepala dan mulut. Dan yang keenam, perkembangbiakannya mengalami metagenesis. Sekian video penjelasan part 1 tentang invertebrata. Selanjutnya penjelasan tentang vertebrata akan ada di video part 2. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.